Otherworldly Evil Monarch, Bab 25, Judul, Operasi Penyelidikan. Tubuh Swan Base tingkat ketiga dan di atasnya secara otomatis akan membentuk kristal khusus. Kristal ini dikenal sebagai Swan Core. Kemampuan khusus Swan Base tingkat ketujuh melibatkan kemampuan untuk menyerap energi Swan yang terkondensasi dari bentuk kehidupan lain. Kemampuan ini akan meningkatkan laju pertumbuhan mereka. Itu juga karena inilah anak-anak dari Swan Beast tingkat ketujuh sangat langka. Bahkan jika salah satunya akan tersedia, harganya akan sangat mahal. Adapun anak Swan Beast tingkat ke-8, itu tak ternilai harganya. Mereka hanyalah bagian dari legenda. Dalam beberapa dekade terakhir, belum ada berita ada orang yang memiliki anak Swan Beast level ke-8. Area utama pendudukan Swan Base tingkat tinggi berada jauh di dalam hutan terkutuk, tempat berbahaya di mana bahkan para ahli agung Divine tidak berani masuk. Area permukaan hutan terkutuk sangat luas, alam tanpa batas. Itu praktis menyumbang 1/4 dari luas daratan benua. Yang ditemukan di daerah pinggiran sebagian besar adalah Swan Beast berlevel rendah dan beberapa hewan normal. Saat seseorang masuk lebih dalam ke dalam hutan, risikonya melonjak ke ketinggian baru. Selain itu, jika Swan Beast berlevel tinggi menemukan dirinya tertandingi, ia hanya akan mengguncang pantatnya dan melarikan diri. Hutan terkutuk adalah surga binatang Swan berlevel tinggi, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mengejar mereka. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mereka bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk keluar dari hutan hidup-hidup. Untuk mendapatkan anak dari binatang Swan tingkat ke-8, dibutuhkan minimal 3 ahli Sky Swan atau lebih tinggi. Jumlah ini adalah minimum absolut untuk mengalahkan setidaknya 2 Swan Beast dewasa dari level ke-8, tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, kemampuan pertahanan Swan Base lebih kuat dibandingkan dengan ahli Sky Swan rata-rata. Juga, jika mereka bertemu dengan sekelompok Swan Beast tingkat ke-8 bukannya 2. Jika itu terjadi, maka bahkan seorang ahli tertinggi ilahi akan berakhir dimakamkan di sana dan kemudian. Untuk seorang ahli untuk mencapai peringkat Sky Swan, manakah dari mereka yang bukan pahlawan atau karakter yang kuat dengan identitas yang berharga? Hal-hal seperti kekayaan besar terjamin bagi mereka. Jadi, mengapa mereka berpartisipasi dalam kesepakatan yang sangat tidak masuk akal ini? Itu juga mengapa kakek Jun hanya bisa tersenyum pahit pada lamaran ini. Ayo pergi ke gedung perpustakaan dan lihat apa yang bocah ini lakukan di sana. Kakek Jun merasa ada yang aneh dengan cucunya selama beberapa hari terakhir ini. Keduanya lalu menuju gedung perpustakaan. Namun, setelah tiba di gedung perpustakaan, mereka mendapati bahwa itu kosong. Tuan muda meninggalkan gedung perpustakaan 2 jam lalu. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Lapor pengawal yang ditugaskan untuk menjaga gedung perpustakaan. Keduanya saling memandang. Mari kita kembali ke ruang belajarku. Kakek Jun merasa lelah, berjalan sejauh ini, hatinya terasa melankolis. Sambil berjalan kembali, dia berkata, "Bawalah semua buku yang telah dia baca ke tempatku." Sementara kakek Jun mengkhawatirkan cucunya tersayang, kakek Tang Yuan, Tang Wanli sedang memimpin kelompoknya menuju keluarga Li dan Meng untuk mencari keadilan. Di dalam halaman kediaman keluarga Li, Li Youran yang mengenakan jubah putih bersih berdiri dengan anggun di bawah pohon peoni. Terukir di wajahnya yang nyaris sempurna, wajah tampannya adalah tanda senyum dangkal. Matanya menatap penuh gairah ke langit gelap yang jauh untuk waktu yang lama tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Angin hangat dan harmonis bertiup, mengangkat jubah Li Youran, menyebabkan mereka berkibar di udara dan seluruh tubuhnya menjadi mirip dengan pohon giok yang berharga. Pemandangan ini akan membuat orang lain merasakan kekaguman yang membanjiri hati mereka. Sikap seperti ini benar-benar langka, pemandangan langka untuk dilihat. Li Feng dan 2 saudara laki-lakinya berdiri di depan Li Youran, wajah mereka penuh keringat meskipun itu adalah periode paling menyenangkan di musim gugur. Namun, mereka tidak berani menyeka keringat, membiarkannya jatuh, tetes demi tetes. Itu menjatuhkan hidung mereka, turun ke alis mereka, ke mata mereka, menyebabkan mereka sangat tidak nyaman. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani berkedip. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap masalah ini, jadi kita akan mengakhirinya. Mari kita anggap saja sebagai hari keberuntungan Jun Moxi. Tapi untuk kamu. Mendengar Li Youran mengatakan ini, mereka bertiga gemetar.
Meskipun mereka dari generasi yang sama, ketakutan yang mereka miliki terhadap anak muda yang tampak lembut ini telah meresap jauh ke dalam tulang mereka. Tidak ada yang pernah melihat anak muda ini marah, tapi setiap kali ketiga bersaudara itu melihatnya, mereka akan merasakan atmosfer bahaya yang bergema dari dalam tulang mereka. Masing-masing dari kamu akan menerima 40 pemukulan disiplin, dan juga total pengeluaran kamu dikurangi dengan nilai setengah tahun. Li Youran tersenyum lembut, sikapnya tetap elegan saat dia menatap ke kejauhan. Dia melanjutkan dengan suara lembut, seperti gelombang mata air. Besok, kamu masih harus melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Di bawah 40 pemukulan disiplin, bahkan jika tulang rusuk mereka tidak patah dan otot mereka tidak patah, mereka paling tidak akan berakhir dengan lapisan kulit yang terkoyak, memperlihatkan daging merah mereka. Selain itu, mereka harus terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan besok. Hukuman ini sangat keras, sama sekali tanpa pertimbangan. Terutama karena ketiganya adalah sepupu dekat Li Youran. Namun, Li Youran dengan tenang menyatakan hukuman mereka dengan nada suara yang acuh tak acuh, matanya juga memancarkan aura tenang. Sepertinya dia tidak berurusan dengan sepupu dekatnya, atau manusia pada umumnya. Tindakannya mirip dengan cara orang menghadapi 3 anjing sekali pakai. Namun, Li Feng dan saudara-saudaranya bereaksi seolah-olah mereka telah diberi amnesti, mengucapkan terima kasih berulang kali. Dari tindakan mereka, hukuman itu seolah-olah diisi dengan kebaikan, hukuman yang ringan. Jun Moxi, hehe. Li Youran tersenyum lembut dan berkata dengan nada ringan, "Kamu boleh pergi." Baru setelah mendengar kata-kata ini, ketiga bersaudara itu berani bergerak. Mereka berperilaku luar biasa baik saat mereka dengan patuh pergi, ekspresi telah menemukan keberuntungan besar terukir di wajah mereka. "Ayo," Li Youran dengan ringan menepuk tangannya. Dalam sekejap, 2 sosok berpakaian hitam diam-diam muncul di sampingnya. Mereka membungkuk, menunggu perintah. "Baiklah, selidiki secara detail mengapa Jun Moxi bisa menang kali ini. Juga, selidiki mengapa obat psikedelik tidak bekerja. Selain itu, pastikan apakah kemunculan Dugu Xiaoyi benar-benar kebetulan. Bahkan jika Dugu Xiaoyi muncul, Jun Moxi seharusnya tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah kamu menyelidiki dengan jelas masalah itu, segera laporkan hasilnya kepadaku." Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh yang sama, seolah-olah dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi bahkan ketika berbicara. "Baik." Kedua sosok berpakaian hitam itu memberi hormat dengan hormat. Sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat orang berpakaian hijau yang kehabisan napas berlari masuk saat orang ini masuk dalam 10 langkah di depan Li Youran. Dia melambat dan mengendalikan napas, tapi wajahnya tetap merah. Hanya setelah mengendalikan nafasnya dia pergi ke hadapan Li Youran. Melapor kepada Tuan Muda, Adipati keluarga Tang, Tang Wanli membawa Tuan Muda Tang dan ratusan pasukan menuju keluarga Li kita. Cara mereka bergerak terlihat mengancam. "Oh, mereka ingin memberi kita masalah?" Alis Li Youran dengan lembut bergerak ke atas. Dengan lembut, lanjutnya. Betapa tak terduga, bahkan Tang Yuan akan memiliki tingkat kelicikan ini. Sepertinya beberapa penyesuaian diperlukan untuk rencana kita. Hehe, baiklah, beritahu Li Zhen dan saudara-saudaranya. Ketika kakek Tang bertanya kepada mereka tentang itu, mereka harus menjawab. Juga, segera jalankan hukuman disiplin. Hanya setelah hukuman setengah jalan, barulah kau membawa kakek Tang untuk menanyai mereka. Salah satu sosok berpakaian hitam mengangguk dan bergegas pergi. Mulut Li Youran melengkung menjadi senyuman saat dia tiba-tiba berbalik dan bertanya. "Di antara barang-barang yang dibawa kakek Tang bersamanya kali ini, apakah ada yang telah kita awasi?" "Iya," pria berpakaian hijau itu menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Mereka bertiga." "3, itu cukup." Senyuman misterius melintas di wajah Li Youran. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap awan yang mengepul di langit. Angin musim gugur yang semula hangat kini bercampur dengan sedikit udara sejuk. Li Youran berbisik dengan nada yang tidak terdengar. "Ini akan hujan. Sekarang para elit keluarga Tang telah bergerak. Ini mungkin kesempatan bagus." Di matanya, jejak kehati-hatian dan ketergesaan muncul saat dia berbicara. "Segera beritahu Qin Hu untuk mengambil kesempatan ini. Sekarang pasukan keluarga Tang telah dikosongkan, dia harus mendapatkan item yang telah aku sebutkan sebelumnya dari kediaman Tang.
Dia hanya bisa berhasil, kegagalan tidak diperbolehkan. Ini satu-satunya kesempatan. Mengangkat kepalanya lagi, dia melanjutkan. Katakan padanya bahwa dia punya waktu sepanjang sore untuk operasi ini. Juga beritahu dia untuk menggunakan yang belum pernah muncul sebelumnya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Baik. Sosok berpakaian hitam lainnya terbang.